warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liliana Fitriasari dari 10mm2 absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ancaman militer. Jadi, pengertian ancaman militer sendiri itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun bentuk-bentuk ancaman militer yaitu agresi, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional. Ada pemberontakan dan juga ada perang saudara. Contoh ancaman militer dalam negeri yaitu disintegrasi bangsa. Yang pertama disintegrasi bangsa, yang kedua keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga ada upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, yang ekstrim atau yang kayak tidak sesuai intinya. Terus yang keempat ada makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Selain ancaman dalam negeri, ada pun ancaman dalam luar negeri, yaitu yang pertama pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Kayak misal apa ya, kapal atau kapal kebanyakan kayak perahu, terus kapal gitu itu kan. Terus yang kedua ada pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Dan yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Oke. Ini materi yang aku jelaskan kayak gini aja. Kalau aku mau minta satu pertanyaan dari anak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Arianta Putri. Saya akan menanyakan tentang yaitu sebutkan bentuk-bentuk ancaman di bidang militer. Terima kasih. Terima kasih Nadia atas pertanyaan yang kamu sampaikan, yang kamu tanyakan. Jadi bentuk-bentuk ancaman militer itu ada 7. Yang pertama agresi, yang kedua pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, 3 spionase, 4 sabotase, yang kelima aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional, yang keenam pemberontakan, dan yang ketujuh perang saudara. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerdas Santi dari kelas 10mm2. Di sini saya akan mempresentasikan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Contoh ancaman di bidang sosial budaya, masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara. Yang kedua, normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial budaya. Yang ketiga, diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan. Yang keempat, budaya intoleransi. Yang kelima, menurunnya minat menggunakan produk dalam negeri. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam, ancaman ini didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antar masyarakat terjadi secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon maaf, dan jika ada pertanyaan yang harus saya jawab silahkan. Saya Naisa ingin menanyakan tentang apa arti diskriminasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naisha.
Arti diskriminasi adalah pembedaan perilaku terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, agama, suku, ekonomi, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arianto Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi artikel ancaman di bidang ekonomi, yaitu ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Salah satu penyebab yang mengakibatkan ancaman terhadap keamanan adalah kondisi peningkatan perekonomian yang tersendat dan semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi ancaman internal dan eksternal. Ancaman di bidang ekonomi dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem perekonomian yang tidak jelas. Yang B, berikut beberapa ancaman eksternal di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu kinerja ekonomi buruk, yang kedua daya saing rendah, yang ketiga ketidaksopan menghadapi era globalisasi, dan yang keempat tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dari pihak asing. Dan ada peran warga dalam bidang ekonomi, yaitu secara garis besar dimensi warga negara dalam kehidupan ekonomi mencakup segi perencanaan dan pelaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan politik ekonomi. Contoh peran warga negara dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, memberikan masukan untuk mengatasi sentralisasi ekonomi, dan yang kedua, memberikan masukan agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi sehingga rakyat dapat mencapai kesejahteraan. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Ada pertanyaan terhadap saya, silakan salah satu dari kalian mempertanyakan soal kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tirta Santi. Saya ingin bertanya kepada Nadia. Contoh ancaman eksternal di bidang ekonomi adalah. Terima kasih atas soal yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tirta Susanti, yaitu contoh ancaman eksternal di bidang ekonomi, yaitu yang pertama kinerja ekonomi buruk, yang kedua daya saing rendah, dan yang ketiga ketidaksopan menghadapi era globalisasi, dan yang terakhir tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dari pihak asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ren Wisma Dwipranto dari kelas 10 MM2 absen 21, ingin mempresentasikan tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak semudah seperti yang dibayangkan atau semudah yang dibicarakan yang bersifat kronis semata. Di bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM, ancaman non-fiksi dapat berupa kejahatan internasional, misalnya imigran gelap, penyeludupan, narkoba, dan pencurian kekayaan alam. Adapun ancaman terhadap integrasi nasional di bidang pertahanan yang berasal dari negeri sebagai berikut. 1. Pemberontakan bersenjata. 2. Gerakan separatisme bersenjata. 3. Penyeludupan barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Liliana Fitriasari. Dari contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan yang berasal dari dalam negeri, ada yang namanya pemberontakan bersenjata. Kan contohnya itu pemberontakan DI atau TII. Nah, apa sih pemberontakan dari DI atau TII itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lili. Pemberontakan DI atau TII merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi Indonesia. Sebab pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya ingin menjelaskan tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menghalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman B, ancaman dari luar negeri. Ancaman berdimensi politik yang datang dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Mohon silakan. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya ingin bertanya tentang yang dibawakan presentasi Fajar. Ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain adalah. Saya menjawab pertanyaan dari Mas Raihan. Ancaman tersebut adalah intimidasi, provokasi, atau blokade politik, merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Gina Azhara dari kelas 10 MM2 nomor absen 15 ingin menjelaskan tentang ancaman ideologi. Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Pancasila berisi 5 sila yang menjadi pedoman atau dasar bangsa Indonesia. Ancaman berbasis ideologi bisa berbentuk penekanan terhadap nilai-nilai kebebasan, liberalisme sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa. Ancaman ini dapat berasal dari luar negeri, misalnya masuknya paham komunis dan liberalisme. Aliran ideologi yang dapat mengancam ideologi negara Indonesia yaitu liberalisme lebih menekankan pada kebebasan individu. Sosialisme merupakan gerakan ekonomi politik di mana penguasaan atas alat produksi dikontrol oleh negara. Fasisme merupakan paham yang mendukung kekuatan negara secara nasional. Feminisme gerakan yang memperjuangkan hak-hak kebebasan wanita. Penguatan agama sebagai ideologi untuk menjadikan agama sebagai dasar negara. Berbagai ideologi tersebut tidak sesuai dengan Pancasila sesuai ideologi negara Republik Indonesia. Sebab dalam Pancasila, semua perbedaan individu, golongan, dan agama sudah terwadai untuk hidup bersama secara berdampingan. Dari materi saya, apa ada yang perlu dipertanyakan? Perkenalkan, nama saya Fajar. Salah satu aliran ideologi yang bisa mengancam negara Indonesia adalah fasisme. Apa yang dimaksud fasisme? Fasisme merupakan paham yang mendukung kekuatan negara secara nasional.